Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Satriadi Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan modul 6 maupun modul array. Nah, jadi untuk kalian yang di sini melihat video ini harap diperhatikan dengan baik karena eh, untuk kedepannya kita akan belajar melalui video ini. Nah, jadi array ini adalah data yang digunakan untuk menyimpan data. Cara data yang akan disimpan di dalam array tersebut adalah data dengan yang sama. Nah, kan fungsi array ini adalah untuk menyimpan data. Nah, sebelum aku menggunakan array, maka si program ini hanya akan menyimpan nilai yang pada akhirnya saja. Jadi, misalkan kita sudah menginput dari satu data, namun yang ada di akhir itu hanya yang terakhir saja. Kita tidak menggunakan array. Oke, lanjut ke pendeklarasian array. Di mana pendeklarasian array ini wajib menggunakan tiga yang ada di bawah, yaitu yang pertama ada indeks array. Indeks array ini nomor urut yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen array. Dan bracket atau biasanya dapat dilihat dengan tanda kurung siku, bukan tanda kurung biasa. Mana bracket ini adalah sebagai pembatas indeks array. Hanya ketika ada elemen array. Di mana elemen array ini adalah nilainya, nilai array tersebut dalam array ini adalah nilai yang disimpan pada array. Oke, lanjut ke plot transaksi array. Di mana plot transaksi array di sini masih sama seperti sebelumnya, yaitu ada single transaksi dan juga multi transaksi. Di mana single transaksi ini yaitu satu identitas pembeli hanya dapat melakukan satu transaksi. Jika multi transaksi, maka satu identitas pembeli dapat melakukan beberapa kali transaksi atau multi transaksi. Oke, untuk rekapitulasi sebelum menggunakan array. Nah, rekapitulasi sebelum menggunakan array dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana rekapitulasinya itu hanya menyimpan nilai pada akhir, nilai yang disimpan pada akhir saja. Walaupun ada pertanyaan apakah ada pelanggan lain atau pengembangan, si program ini tidak dapat menyimpan lebih dari satu yang diinput, jadi bakal menyimpan yang terakhir diinputkan saja. Nah, kita sudah menggunakan array, maka dapat sebagai berikut. Di nama barangnya itu kan ada pertanyaan nih, apakah ada barang lain. Nah, misalkan yang pertama itu kita racing, yang kedua itu English Standard akan disimpan di rekapitulasi jika menggunakan array. Oke, ke masuk ke laporan. Nah, untuk modul array di sini kita akan menambahkan beberapa tambahan baru. Yang pertama, identifikasi komponen program. Nah, tidak apa gitu di sini karena pada modul array ini hanya menambahkan si arraynya ini hanya ada dapat menyimpan input-input yang sudah dimasukkan jadi disimpan di output ya. Karena kan fungsi dari array ini untuk menyimpan program, saat tanpa array si program ini hanya akan menyimpan input yang terakhir kita masukkan. Makanya kita menggunakan array agar dapat menyimpan dari awal sampai akhir yang kita inputkan. Nah, gimana sih? Nah, sebelumnya tuh kita akan menambahkan variabel baru yang independen. Nah, nantinya akan ditambahkan di tiap variabel yang kita menggunakan array. Misalkan contohnya di sini kan ada jumlah. Nah, jumlah di belakang itu ada variabel arraynya, di mana kan sudah dijelaskannya tadi waktu di PPT gimana. Kalau misalkan pendeklarasian array itu menggunakan kurung siku atau kata bracket. Nah, untuk di apalnya itu hanya ditambahkan seperti ini, jumlah, terus tuh variabelnya, kemudian tanda kurung siku A, kurung tutup siku. Nah, seperti itu. Kemudian di prosesnya juga sama, misalkan total harga. Nah, total harga ini kan di sini menggunakan array ya. Total harga dan juga jumlah. Makanya dari itu tambahkan variabel A di sini. Variabel arraynya jangan lupa menggunakan tanda buka siku dan juga tutup siku A dan juga A. Nah, sekarang itu ada subtotal karena kita sudah dapat menyimpan lebih dari satu input dan juga istilahnya itu kalau misalkan laporan kalian temukan atau sudah kasus kalian temukan akan dapat menambah barang-barang yang lainnya. Kan kalau misalkan yang kemarin itu walaupun ada barang tambahan, pembeli itu hanya akan menyimpan nilai terakhirnya saja. Nah, jika sekarang itu sudah beda, maka dari itu ada subtotal.
seperti itu. Lanjut ke output. Nah, kenapa sih output sih? Kalau misalkan ingin dan juga proses itu variabelnya itu A. Nah, kenapa nih output kan B? Karena variabel baru ini mempunyai fungsi yang berbeda. Yang dimana misalkan nih, kalian tuh memilih variabelnya tuh itu dibebaskan dan dibandingkan lagi ke asisten kalian masing-masing. Misalkan contohnya di sini tuh ada A dan juga D. Nah, di mana A ini untuk menyimpan apa yang kita sudah masukkan di juga diproses. Sedangkan di output kita akan menampilkan di rekapitulasi. Oleh karena itu, fungsi dari D ini itu untuk memanggil apa yang sudah kita sebelumnya, seperti nama barang, tipe barang, harga, jumlah barang, dan juga harga. Di mana itu tuh sudah jelas ya karena ada D di sini dan tutup dan buka dan kurung tutup. Maka dari itu ini menggunakan array. Nah, dari itu A dan juga D. Kita lanjut ke tabel data. Nah, di tabel data pun sedikit berbeda. Misalkan menghadirkan dan juga nama pelanggan itu string. Kemudian nama barang, tipe barang itu tuh menggunakan string juga. Namun perbedaannya nama admin dan juga nama pelanggan itu tidak menggunakan array. Karena pada studi kasus multi, kasusnya itu satu identitas dapat melakukan beberapa kali transaksi dapat menambah jumlah barang yang ingin mereka beli. Oleh karena itu, si nama admin dan juga nama pelanggan itu akan sama. Berbeda dengan nama barang dan juga barang. Misalkan satu pelanggan nih ingin membeli charger, kemudian barang tambahannya itu ada casing. Nah, itu kan yang bertambahnya itu barangnya dan juga tipe barangnya. Oleh karena itu, nama barang dan juga tipe barang itu menggunakan array. Oleh karena itu, tipe data juga berbeda. Kita menggunakan array maka seperti ini. Array of string. Begitu juga dengan harga dan juga total harga. Harga dan juga total harga itu menggunakan real. Namun harga dan juga total harga itu menggunakan array. Maka array of real. Berbeda dengan uang pembayaran dan juga uang kembalian. Hanya real saja. Kemudian jumlah barang. Itu array of byte. Dan juga ada yang baru, yaitu variabel array yang sudah disebutkan tadi. Misalkan variabel array ini kalian A dan juga B. Berarti A-nya itu untuk mencatat dan B-nya itu untuk memanggil kembali di rekapitulasi atau di output yang bertipe data integer. Oke, mungkin lanjut masuk ke algoritma. Nah, di algoritma pun hanya menambahkan nih apa saja sih yang diperlukan, apa saja yang menggunakan array. Dan juga ada beberapa hal lain. Seperti contohnya di pendeklarasian yang nomor 2, deklarasikan nama admin, nama pelanggan dengan data string, UPM, UKM, ST dengan tipe data real. Nah, kita lanjut aja langsung. Nah, variabel array A dan D itu kan bersifat integer, makanya langsung dimasukkan saja karena emang itu di tabel datanya pun ada. Kemudian nama barang, tipe barang itu kan menggunakan array ya, walaupun sama-sama string, makanya dibedakan. Makanya seperti yang terdapat pada di sini, nama barang, tipe barang dengan tipe data array of string, kemudian harga, total harga dengan tipe data array of real, kemudian jumlah barang dengan tipe data array of byte. Kemudian di nomor 3 pun sama, dimana akan total sama dengan 0 atau ST. Nah, seperti itu. Nah, di nomor 4 itu kan ada array nih. Nah, dimana kita juga udah menambahkan variabel array yaitu A dan D, makanya nyatakan A sebanyak 0 seperti itu. Kemudian masuk ke nomor 5, katakan apakah ada pelanggan lain itu masih sama seperti sebelumnya. Nah, lanjut ke nomor 8, katakan variabel array A sama dengan A plus 1, dimana kan kalau misalkan itu masukkan nama admin dan masukkan nama pelanggan, otomatis itu udah akan ada yang membeli, sudah ada pelanggan, makanya di plus 1 seperti itu. Kemudian lanjut ke nah, selain dari itu maka hanya ditambahkan variabel array-nya saja. Dikasih variabel yang kalian bikin itu menggunakan array gitu. Lanjut ke selanjutnya, ini tipe barang atau tipe itu menggunakan array, makanya ditambahkan tanda kurung siku A, harga tanda kurung siku A, seperti itu. Kita lanjut ke, nah
Ini juga ada perhitungan baru yang tadi ada di prosesnya di identifikasi komponen program, yaitu subtotal. Perhitungan subtotal ini mempunyai rumus yaitu subtotal ditambah total harga, di mana total harganya ini menggunakan array. Hitung subtotal ini karena kita menghitung keseluruhan. Subtotal itu asalnya 0. Setelah kita membeli barang pertama, maka itu akan bertambah. Misalkan barang pertama ini 20. Nah, total harganya itu berapa? Seperti itu. Total harganya itu akan meriset terus. Seperti itu. Kemudian, nah di nomor 16 juga ada yang sama, ada yang beda yang ditambahkan, yaitu nyatakan for variabel array E sama dengan 1 to A do. Nah, dengan menambahkan array juga ini memerlukan perulangan baru yang sebelumnya hanya menggunakan repeat until dan juga perulangan while. Nah, perulangan for akan digunakan di variabel array, akan ditambahkan di modul array ini karena memang array ini membutuhkan perulangan for, dan juga kebalikannya, for ini membutuhkan array agar dapat bekerja dengan baik dan juga efektif. Sebenarnya sebelumnya juga bisa kita menggunakan perulangan for, namun apa gitu yang akan diurutkan. Nah, sebelumnya kan kalian udah tulis nih, waktu itu kalian presentasi dan juga menjelaskan perulangan for gunanya itu masih salah. Kalian itu emang benar for kudu, seperti yang di sini juga menggunakan perulangan positif, itu for kudu. Nah, kalian itu hanya bisa menjawab mengurutkan itu apa. Nah, yang diurutkan itu adalah seperti sistem pembelian nih, first in first out. Yang beli pertama maka akan dikeluarkan pertama. Namun itu berbeda, apa yang diinputkan pertama, barang yang kita inputkan pertama akan berada paling atas, ditampilkan pertama kali, kan menjadi pada ke bawah seperti itu. Oke, nah di sini kan udah mulai out nih, kan nama barang. Oleh karena itu kita menggunakannya variabel D. Kan tipe barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan juga total harga itu kan menggunakan array. Itu maka direkapitulasi kalau kita menampilkan apa yang sudah kita inputkan sebelumnya. Oleh karena itu kita menggunakan variabel E. Oke. Selain dari itu paling masih sama. Kita lanjut ke flowchart. Nah, di flowchart pun masih ada yang sama nih, atau selebihnya itu sama, namun ada yang berbeda. Seperti contohnya, nama mulai kita di sini akan apa saja sih inputnya atau variabelnya. Nah, di sini ada ST sama dengan 0. Nah, untuk kalian yang menonton video ini, seharusnya itu ada perbedaan. Jadi kita tuh harus membuat dua seperti ini, ST sama dengan 0 dengan yang seperti ini, kemudian ke bawah A juga sama dengan 0, jadi dipisah ST dan juga A-nya itu seperti itu. Lanjut ke bawah. Nah, kemudian ada pendeklarasian tadi di mana A sama dengan A plus 1. Selesai kita menanyakan admin juga masuk ke kategori, masih tidak ada yang berbeda. Lanjut. Seluruhnya itu masih sama. Nah, lalu di sini ada perhitungan subtotal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pun ada, setelah kita menampilkan admin dan juga nama, nah kita tuh akan ada lagi for D sama dengan 1 to A do. Maka kalau misalkan for D, nah, kita melakukan ini NB, kita tuh akan memanggil nih si outputnya seperti nama barang, tipe, jumlah, harga, keterangan. Seperti admin dan juga nama, kan itu tidak menggunakan array nih. Oleh karena itu si for D ini disimpan di bawah admin dan juga nama. Nah, kemudian apa nih? Ada D dengan bulat dan juga garis putus-putus ke atas menuju for D lagi. Nah, di mana itu tuh kondisinya tuh seperti decision, namun berbeda karena si garis itu tidak selalu digunakan, hanya kondisional gitu. Makanya tidak ada true dan juga false. Garis putus-putus ini hanya akan digunakan jika diperlukan, seperti itu. Lanjut ke di sini tuh ada output dari subtotal atau multiplikasi subtotal. Oke, lanjut, dan selanjutnya itu tidak ada yang berbeda. Mungkin kita lanjut ke program. Mungkin seperti ini ya, misalkan variabel
ada nama dan juga admin yang menggunakan data string. Kemudian ada juga NBRG dan juga tipe menggunakan string juga nih. Nah itu bagaimana? Apakah bisa dicatat atau tidak? Itu tidak. Seperti nama dan juga admin atau ADM menggunakan string biasa. Nah kemudian NBRG dan juga tipe kita menggunakan string, namun berbeda kita menggunakan array. Seperti ini variabelnya NBRG, tipe titik 2 array. Tanda kurung situ 1 sampai 20 atau 1.20 kurung situ string. Untuk harga, TH dan juga jumlah itu masih sama. Dan juga ada penambahan A dan juga D yang bertipe data integer array disebutnya. Oke, kita lanjut. Nah, di situ ada ST sama dengan 0 dan juga A sama dengan 0 sesuai yang tadi sudah dijelaskan di algoritma dan juga di flowchart. Lanjut nih, kita ke sini. Nah, ada nama admin dan juga nama pelanggan. Seperti biasa, karena kita sudah dikasih identity, maka kita meripitnya itu di sini. Sedangkan untuk pelanggan lain, identitas baru nih datanya. Maka di sini akan mengulang dari awal. Seperti subtotalnya 0 dan juga A dan juga 0. Itu repeat A sama dengan A plus 1. Nah, berbeda kan kondisinya. Kalau misalkan untuk barang tambahan untuk balik lagi ke sini. Oleh karena itu si A itu ditambah 1, yang berarti A-nya itu berarti udah ada isi kan. Jadi kalau misalkan udah satu orang nih atau satu barang, A sebenarnya satu seperti itu. Lebihnya itu masih sama. Lanjut ke bawah. Nah, saya lupa menjelaskan. Jadi kan yang tadi tuh tanda buka kurung tutup siku A buka D itu tuh di mana sih kalau misalkan di program? Nah, itu di tab variabel yang menggunakan array. Seperti contohnya nih, NBRG ada kurung siku dan juga tutup buka dan juga tutup kurung siku A ini. Kemudian kalau misalkan pilihan kan tidak menggunakan array, udah seperti biasanya seperti sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan array itu hanya perlu ditambahkan saja dan juga perlu menambahkan perulangan per dan juga variabel array. Akan tipe di harga itu menggunakan maka harus tambahkan. Dan itu tuh wajib harus ditambahkan kalau misalkan kalian menggunakan array. Oke, lanjut ke perhitungan subtotal. Di sini juga ada ya, total harga itu kan menggunakan variabel array, harga dan juga jumlah itu menggunakan variabel array. Itu subtotalnya subtotal total harga. Nah, untuk rekapitulasi juga sedikit berbeda dengan sebelumnya. Sedikit merapikan nih di sini. Karena kan kita sini udah menggunakan perulangan for dan juga array. Oleh karena itu dapat menyimpan lebih dari satu saja. Lebih dari satu maksudnya. Nah, dari yang tadi saya jelaskan nih di flowchart kan ada perbedaan. Si for D sama dengan 1 to A itu di bawah nama admin juga nama pelanggan itu di sini. Karena nama admin dan juga nama pelanggan tidak akan disimpan di array, hanya akan satu nama hanya akan ada satu nama admin dan juga nama pelanggan. Jadi program ini sebelum kita akan memilih pelanggan yang baru kita dapat mengisi nama admin dan nama pelanggan yang berbeda. For D sama dengan 1 to A do itu memanggil nih for D kalau misalkan udah berarti 1 plus A do gitu. Kalau enggak 1 plus 1 to A do maksudnya tuh for D sama dengan 1 to A balik lagi ke A memanggil yang A seperti itu. Brightland NBRG. Nah, kemudian untuk si yang ini tuh apa ya? Itu sebenarnya pembatas doang biar rapi. Yang biasanya kalian pakai itu disediakan dengan atasnya agar rapi. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, kalian juga kan sudah belajar 17 itu mengosongkan ruang agar rapi. Lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan atau kalian bisa tanyakan di saat praktikum. Oke, nah untuk yang harga dan juga total harga kita menggunakan titik data kecil. Oleh karena itu menggunakan titik 22 seperti itu
sebelumnya. Oke, oke sebelumnya eh mungkin hanya sampai situ. Kita coba compile dan juga run. Sekarang nama adminnya bagus, nama pelanggan Satria di kategori 1 misalkan Y. Nah, sebelum menggunakan array biasanya kan hanya terinput yang terakhir kita masukkan. Oke. Tuh. Kalau misalkan kita sudah menggunakan array, maka si input yang pertama juga akan tercatat nih di programnya. Caching, yang pertama kita pilih kan caching. Nah, fungsinya dari si perulangan for ini, apa sih for to do? Kan perulangan positif nih, dari 1 sampai 10. Oleh karena itu, kita tuh akan mengurutkan dari pertama kali kita input. Saya akan menginput tadi caching yang pertama, yang cenderung oleh karena itu disebut perulangan positif. Karena kita mengurutkan dari angka terkecil ke besar. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita masukkan langsung. Nah, terima kasih sudah datang ke Satria Aksesoris Satria. Tidak ada, misalkan ada pelanggan lain, baru mengulang dari awal, semuanya di reset, subtotalnya di reset, juga A di reset, akan mengulang dari awal. Oke, mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya pun masih sama-sama belajar. Untuk tidak pahaman ataupun apa yang saya sampaikan kurang jelas, boleh ditanyakan ketika praktikum ataupun ke asisten pribadinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.